Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara soal dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, MK. Mereka meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau wakil presiden. Jokowi mengatakan, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menguji materi undang-undang ke MK. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjelaskan hal ini dilindungi oleh konstitusi. Setiap individu, setiap warga negara memiliki kedudukan institusional yang sama. Setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun dengan undang-undang, kata Jokowi dikutip dari Tribun Solo, Jumat, 27 Februari 2026. Ia pun akan menunggu prosesnya bagaimana Mahkamah Konstitusi memandang hal ini. Jokowi menegaskan akan menghormati apapun yang nanti menjadi keputusan. Kita tunggu saja proses di MK nanti keputusan MK yang harus kita hormati, terangnya. Gugatan yang teregistrasi dengan nomor 81, PU/Siksif, 2026 ini, menganggap pasal 169 UU Pemilu tidak memuat pagar konflik kepentingan membuka opportunity nepotisme, melahirkan presure kekuasaan, dan memfasilitasi rasionalisasi penyimpangan. Dalam gugatannya, Nuh dan Dian meminta agar MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden, Wapres, yang masih menjabat untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres saat pilpres. Pemohon menganggap ketika tidak ada aturan yang melarang, maka presiden atau wapres yang tengah menjabat berpotensi menggunakan seluruh instrumen negara demi memenangkan keluarganya yang mencalonkan diri. Pasal 169 UU Pemilu memungkinkan bagi setiap presiden yang sedang menjabat untuk mengusung anaknya atau adiknya atau anggota keluarga, kerabat dekat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu presiden di mana presiden yang sedang menjabat itu adalah penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemilu. Jika hal ini terjadi sama saja dengan menegasikan prinsip objektivitas hukum di mana pasti akan tercipta kondisi di mana hukum digunakan sebagai alat instrumentalistik untuk melanggengkan kekuasaan keluarga, kata pemohon dalam gugatannya dikutip dari situs MK, Jumat, 27 Februari 2026. Selain itu, pemohon mengatakan kandidat yang lahir ketika tidak ada larangan tersebut akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Pemohon juga menganggap tidak diaturnya larangan nepotisme juga berdampak terhadap pilihan kandidat yang berkontestasi dalam pilpres. Ketiadaan syarat tersebut menyebabkan surat suara yang akan dicoblos oleh para pemohon tercemar oleh ketidakadilan sistemik, sehingga hak memilih para pemohon menjadi tidak bernilai secara substantif, katanya. Dalam petitumnya, pemohon meminta hakim memutuskan pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai persyaratan pencalonan presiden dan atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan presiden dan atau wakil presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan. Terkait gugatan ini, 5 partai politik, parpol, yakni PDIP, PAN, Golkar, Demokrat dan PSI telah memberikan respons. PDIP pesimis gugatan dikabulkan MK. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, pesimis gugatan terkait keluarga presiden atau wakil presiden yang menjabat dilarang nyalon saat pilpres akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Andreas menilai gugatan yang diajukan dua advokat tersebut bakal mudah ditolak oleh MK karena terkait kedudukan hukum atau legal standing mereka sebagai pemohon. Legal standing atau kedudukan hukum adalah hak atau kapasitas hukum yang dimiliki seseorang, kelompok, atau badan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Adapun syarat formil yang wajib dipenuhi yakni pemohon bisa menunjukkan kepentingan hukum langsung atau kerugian yang dialami pemohon sehingga gugatan yang dilayangkan layak untuk diperiksa hakim. Kendati demikian,
Andreas mengatakan gugatan hukum merupakan hak setiap warga negara. Saya khawatir gugatannya ditolak karena legal standing. Tetapi soal gugatan itu adalah hak warga negara. Silahkan saja, katanya kepada tribunnews.com, Jumat, 27 Februari 2026. Andreas menilai pemohon tidak dirugikan terkait tidak adanya larangan keluarga presiden atau wakil presiden yang menjabat dilarang maju saat pilpres. Menurutnya, gugatan semacam itu idealnya diajukan oleh kandidat capres atau cawapres yang akan berkontestasi. Makanya saya agak bingung kalau gugat ya yang digugat dan penggugat harus warga negara yang dirugikan oleh pasal dalam UU tersebut, tuturnya. PAN minta MK objektif saat memutuskan. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar hakim MK bisa objektif dalam memutus perkara ini. Dalam konteks ini tentu para hakim konstitusi harus memberikan penilaian yang objektif terhadap kasus yang ada ini, ujar Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026. Saleh meminta agar hakim bisa memastikan apakah ada hak konstitusional penggugat yang terabaikan terkait gugatan yang diajukannya. Selain itu, ia juga meminta agar hakim melihat hak konstitusional warga negara lainnya. Pasalnya, jika gugatan tersebut dikabulkan, maka akan ada hak konstitusional warga negara lain yang dikorbankan. Katakanlah misalnya jika gugatan tersebut diterima maka tentu akan ada hak konstitusional warga negara lain yang juga terabaikan. Katakanlah misalnya hak konstitusional anak presiden atau wakil presiden yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, jelas Saleh. Kendati demikian, Saleh mengatakan secara umum ketika keluarga presiden atau wapres mencalonkan diri saat pilpres, maka dianggap tidak adil karena dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Kita tidak melihat praktik nepotisme dalam UU kepemiluan yang ada saat ini, tapi secara tidak langsung bisa saja nuansa nepotisme itu dikatakan ada dalam UU yang berlaku saat ini, kata Saleh. Tapi karena nuansa itu perlu dibuktikan maka perlu diuji di MK sehingga demikian segala sesuatu aturan yang dinilai pihak keluarga penguasa yang menjabat bisa diantisipasi dan dengan demikian pelaksanaan demokrasi di Indonesia didasarkan atas prinsip keadilan, imbuhnya. PSI sebut tiap warga negara punya hak sama. Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan seluruh warga negara harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut karena manusia tidak bisa meminta dirinya dilahirkan oleh siapa. Ali juga mengungkapkan gugatan semacam ini pernah diajukan ke MK beberapa waktu lalu dan berujung ditolak. Sehingga, dia meyakini MK akan melakukan hal serupa karena sudah memiliki legal standing. Kendati demikian, Ali tetap menghargai para penggugat karena diduga memerlukan kejelasan atau perlindungan hukum. Demokrat dan Golkar sebut gugatan hak warga negara. Sekjen Partai Demokrat, Herman Hairon mengatakan upaya uji material seperti yang dilakukan dua advokat tersebut merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Herman enggan untuk menanggapi lebih lanjut terkait kemungkinan putusan dari MK soal gugatan larangan keluarga presiden atau wapres untuk mencalonkan sebagai capres dan cawapres. Senada dengan Herman, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji juga menegaskan gugatan apapun yang diajukan ke MK adalah hak setiap warga negara. Dia menyerahkan seluruh putusan terkait gugatan ini ke Hakim MK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.